Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halil Mubarak dari kelas PTKE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang algoritma pemrograman dasar. Yang pertama, konsep dasar pemrograman. Program merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian eksekutable dari suatu software. Pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Yang kedua, ada variabel, konstanta, dan tipe data. Variabel merupakan tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama atau identifier dan nilai. Selanjutnya, pemberian nama variabel harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bahasa pemrograman yang kita tentukan. Aturan-aturan tersebut yaitu nama variabel harus diawali dengan huruf, tidak boleh menggunakan spasi pada satu nama variabel. Nama variabel tidak boleh mengandung karakter-karakter khusus, dan nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Jadi konstanta adalah bagian dari variabel, bedanya yaitu terdapat pada nilai yang disimpannya. Selanjutnya yaitu tipe data. Tipe data adalah jenis data yang digunakan atau yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Selanjutnya ada tipe data. Yang pertama ada tipe data integer, ada byte, desimal, boolean, string, single, double, date, currency, long, object, dan varian. Yang ketiga ada sejarah algoritma. Asal kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama ada pseudocode. Pseudocode mirip dengan SE karena kemiripan ini kadang-kadang SE dan pseudocode dianggap sama. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjuk pada kode program. Sehingga pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Yang kedua ada struktur English. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasinya dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai struktur Indonesian atau SI. Yang ketiga ada flowchart. Flowchart atau bangan aliran adalah skema atau bangan ataupun chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Yang keempat, instruksi utama. Instruksi utama secara garis besar hanya ada 3 macam kategori, yaitu instruksi runtunan atau sekuensial, instruksi pemilihan atau selection, dan instruksi pengulangan atau repetition. Materi selanjutnya yaitu pedoman penyusun algoritma. Dasar penyusunan algoritma. Yang pertama ada finiteness atau menyatakan bahwa sesuatu algoritma harus berakhiran untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. Yang kedua ada definiteness, menyatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas atau tidak rancu ataupun tidak mendua arti. Yang ketiga ada masukan. Setiap algoritma bisa memiliki masukan atau tidak memiliki masukan. Yang keempat ada keluaran. Setiap algoritma memiliki keluaran.
Keluaran merupakan besaran yang berhubungan dengan masukan. Yang kelima ada efektivitas. Setiap algoritma diharapkan bersifat efektif dalam arti semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma haruslah sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya materi, variabel, konstanta, konsep tipe data, operator, dan identifier. Variabel merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menampung data atau nilai dengan tipe data tertentu. Jika dianalogikan, variabel dapat dianggap sebagai sebuah gelas. Gelas tersebut ditujukan untuk menampung benda cair seperti teh atau kopi. Variabel kurang lebih seperti gelas tersebut. Variabel digunakan untuk menampung data sementara yang akan diolah pada baris perintah yang ada pada suatu program. Sifat suatu variabel. Ada beberapa sifat variabel, yaitu nilai yang disimpan dalam variabel dapat diubah selama eksekusi program. Variabel hanyalah sebuah nama yang diberikan ke lokasi memori. Dalam bahasa pemrograman C++, sebuah variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Aturan penamaan dalam variabel. Nama variabel dapat terdiri atas satu atau beberapa karakter, tidak boleh diawali dengan angka, variabel hanya terdiri dari satu kata, tidak diperbolehkan menggunakan simbol-simbol tertentu, tidak boleh menggunakan keyword atau kata-kata kunci tertentu, bersifat case sensitif, panjang variabel tidak dibatasi. Yang kedua, konstanta. Konstanta merupakan kebalikan dari variabel. Jika pada variabel nilai yang ditampung dapat diubah, maka pada konstanta tidak. Konstanta adalah tetapan dari suatu nilai yang bersifat tetap. Nilai akan ditetapkan saat sebelum kompilasi program. Jika program telah berjalan atau runtime, maka nilai atau data tersebut tidak akan bisa diubah di sepanjang source code program. Konstanta berguna untuk menentukan nilai yang merupakan tetapan, seperti misalnya nilai PHI dan lainnya. Secara umum, terdapat dua cara untuk membuat sebuah konstanta dalam bahasa pemrograman C++, yaitu dengan menggunakan preprocessor directive atau define dan menggunakan kata kunci const. Yang ketiga, tipe data pada tipe data atau kadang disingkat dengan tipe saja adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler atau interpreter bagaimana program ingin mengelola data tersebut. Tipe data dasar C. Yang pertama ada chart, tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter. Yang kedua ada integer, tipe data yang berupa angka. Yang ketiga ada float, tipe data yang berupa bilangan pecahan. Yang keempat ada double, tipe data yang sama seperti float namun double memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar. Yang keempat ada operator. Operator adalah notasi yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data atau identifier ataupun operan. Itulah pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.